Dalam kesempatan yang berbahagia ini, mari kita sejenak mentafakuri ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan membuat tema yaitu polemik haramnya riba. Ini Pak Kadar ya. Riba memang sudah jelas hukumnya haram. Namun jangan sampai kita memponis, ya, memponis, menuduh, ya, bahwa itu adalah haram, menyebang itu adalah haram, selama itu tidak ada unsur ada apa mudong apatan, yaitu berlipat ganda seperti zaman jahiliyah dulu. Kalau saya lihat di bank itu, ya karena saya juga dari akuntansi itu, ini rumusnya itu M kali L kali P dibagi 12/100. MT modal, L apa, PT persen dibagi 12 kali 100. Jadi umpamakan bunganya 5%, itu bukan 1 bulan, yaitu 1 tahun, ya 1 tahun. 5% itu 1 tahun, itu dari BI itu artinya itu 5%. Jadi kalau kita pinjam uang 1 juta, lamanya 1 tahun berarti 12 kali 5% kali 5 dibagi 12 kali 100, itu bunganya hanya 50.000. Ya, jasanya 50.000 ditambah 1 juta dibagi 12 itu 80.000. Jadi per bulannya itu sekitar 130.000. Itu tidak ada apa tidak ada apa, tidak berlipat karena seperti zaman jahiliyah dulu. Nah, kalau sebelum berfirman dalam surat Al-Imran ayat 130, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba, Anda apa mau apa kan? Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Orang yang beriman, janganlah engkau memakan riba yang berlipat ganda, ya, berlipat ganda ini jangan. Nah, wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bertakwalah Allah supaya kamu itu mendapat kebahagiaan. Jadi ini ayat pertama diturunkan tentang haramnya riba itu. Ayat selanjutnya ya surah Al-Baqarah ayat 275 dan 276 dan sampai 278. Riba dalam surat Al-Imran tadi adalah riba ala jahiliyah yang biasa dilakukan pada masa itu. Ya, janganlah memakan riba berlipat-lipat ganda. Kata Mujahir, pada masa itu bila seseorang meminjam uang, ya tidak menepati janji harus membayar kelipatan, ya, tambahan kelipatan. Ya, tiap kali tidak membayar terus dilipat gandakan. Ulama juga menjelaskan bila seseorang berhutang kepada orang yang lain 100 dirham umpamanya, bila tidak mampu membayar, itu boleh, tapi dengan cara dilipatkan menjadi 200 dirham. Jadi dari 100 dirham bayar 200 dirham waktu itu. Dan bila ternyata bukan, itu tidak bisa, maka bulan berikutnya menjadi 300 dirham dan seterusnya hingga itu menumpuk. Itulah yang dinamakan yang bersifat lipat ganda, ya, lipat ganda dalam tadi, ya, apa mudah patah dalam firman Allah tadi. Nah, jadi kita tidak boleh menuduh bahwa riba
kalau tidak seperti firman Allah yang tadi, ya tidak apa mudapatan, yaitu juga haramnya kita tidak boleh mengatakan itu haram, ini haram. Ini dalam surat An-Nahl ayat 116 yang bunyinya wala taqulu liman tashiqu alsinatakum, janganlah engkau mengatakan apa yang diucapkannya itu oleh lidah kalian itu al-kadhiba, dengan bohong. Ya, itu bohong. Kalau tidak diikuti dengan aturan Allah itu bohong. Hada laun wa hada haram. Nah, ini haram, ini haram. Tidak. Lihat taru wallahi kadhiba, untuk mengadakan pada Allah itu kebohongan, bohongan dan berdakwah. Inna yaftaruna Allahi kadhiba la yuflihun. Sehingga orang-orang yang mengadakan kebohongan untuk Allah itu adalah la yuflihun, tidak akan beruntung. Kemudian An-Nahl ayat 15 ya, innamal harama alaikum maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bighairillah, dan sesungguhnya yang diharapkan itu oleh Allah itu hanya ada 4, ya, yaitu maitata, bangkai, darah, dan daging babi, dan wama dan yang disembelih selain daripada Allah. Disembelihnya bukan untuk tidak pakai bismillah lagi, ya. Tamanitura gerbagin orang din. Tapi kalau kita terpaksa dan tidak menginginkannya, itu bisa mengontrol. Pak Allah itu maha pengampun dan penyayang, dan kita terpaksa tapi tidak menginginkannya gitu. Dan di dalam surat Al-Maidah yang itu ditambahkan, ya, kalau tadi itu hanya 4. Nah, itu yang ditambahkan dengan wal munhanikatu, yang tercekik, wal maqudati, dan dipukul, wal mutariyati, dan jatuh, wan natihatu, dan yang ditanu, wa ma'akala subuh, dan yang dimakan oleh binatang buas, keilangan kecuali kita sempat menyembelihnya, wa ma'nubiha ala nusuk, dan juga diberikan untuk berhala. Nah, itu juga awan tastaksimu bil ajram, untuk mengundi nasib dari miskun, itu adalah pasik. Kemudian dalam ini Nu'man Bashir juga, ya, di dalam sabda Rasul yaitu bunyinya innal halal bayyinun, innal halal itu jelas, wal haram juga bayyinun, jelas, wa ma bainahuma musabatun, di antara keduanya ada yang syubhat, ya, dalam syubhat. Lamannahunna katsiran nas, dikebaikan manusia itu tidak tahu. Nah, itu jadi ini kesimpulan aja, ya, disimpulkan karena waktunya sudah 8 menit, ya. Kesimpulannya, menetapkan suatu haram dengan menghalalkan atau mengharamkan suatu sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah yang menentukan haram itu. Manusia tidak boleh. Dia yang maha kuasa, dialah yang berkuasa, disembah, ditaati segala perintahnya, dijauhi segala larangannya. Kalau ada seseorang yang mengharamkan atau menghalalkan segala sesuatu, maka sebenarnya orang itu adalah telah menyatakan dirinya dengan Allah, atau menyamakan dirinya dengan Allah, ya. Kalau seorang mengatakan ini haram, ya, padahal tidak ada apa-apa datang,
itu sama dengan Allah, ya. Ya tidak boleh diikuti. Ya, ada yang mengatakan itu, yang mengatakan ini haram, padahal Allah tidak jelas, tidak menjelaskan itu haram. Ya. Nah, kemudian orang yang membenarkan, ya, mereka sama orang yang menyatakan itu halal itu haram, Allah itu adalah termasuk orang yang syirik, ya. Syirik ini, ya, syirik itu tidak akan diampuni, saudara. Ya, yang orang yang syirik itu, kalau kita sudah kata ini begini, kata ini begini, nah, itu syirik. Ya, mengikuti di samping Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengharamkan, ya, dan juga dipatuhi hukumnya. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya salah saya sendiri, mohon diampun, mohon dimaafin. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim, billahi taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.